Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah pengenalan desain multimedia. Baik, jadi mata kuliah kita di pengenalan desain multimedia yang sudah Anda lakukan di minggu lalu adalah belajar tentang kamera dan mengenai tugas kamera untuk mengambil gambar itu saya batalkan. Insya Allah kita lanjut lagi pada saat kita ketemu di perkuliahan tatap muka. Baik, hari ini kita belajar tentang teori mengenai gambar dulu. Jadi gambar hal yang terpenting juga dalam pengenalan desain multimedia. Gambar adalah representasi spasial dari suatu objek dalam pandangan 2 dimensi atau 3 dimensi. Gambar digital merupakan suatu fungsi dengan nilai-nilai yang berupa intensitas cahaya pada tiap-tiap titik pada bidang yang telah dikuantisasi. Jadi kalau kita lihat gambar digital adalah merupakan hasilnya dari sebuah titik, ya. Kemudian titik itu membentuk suatu bidang atau warna atau bentuk sehingga kita mengenal pola gambar. Oke, di titik di mana suatu gambar di samping disebut picture element atau pixel. Jadi pixel itu kepanjangan dari picture element atau pixel. Gambar image yang kita kenal dengan intensitas warna satu pixel. Misal ada intensitas warnanya grayscale level, di mana satu bit binary value image-nya itu 0 sampai 1, kemudian 8 bit gray level 0 sampai 255, kemudian 16 bit high color 2 pangkat 16, kemudian 24 bit 2 pangkat 24 itu true color, kemudian 32 bit itu juga true color, dimana 8 bits itu terdiri dari 1 byte. Nah, format gambar digital memiliki dua parameter, yaitu spatial resolution dan color encoding. Di mana spatial resolution itu satuannya pixel kali pixel, kemudian color encoding bit per pixel. Nah, misal begini, jika terdapat gambar berukuran 100 kali 100 pixel dengan color encodingnya 24 bit dengan R artinya read 8 bit, green-nya 8 bit, dan blue-nya 8 bit per pixel. Maka color encoding akan mampu mewakili 0 sampai 16 juta warna. Nah, 16 juta warna. Ini dari mana? Ini dari rumus yang sebelumnya tadi, yang ini colornya bit per pixel. Atau 2 pangkat 24 bit. Nah, ruang disk yang dibutuhkan situ yaitu 100 kali 100 kali 3 byte karena RGB, ya, karena RGB ini red, green, blue, ya. Maka 100 kali 100 kali 3. Nah, kali 3 byte. Sehingga hasilnya adalah 30.000 byte atau 30 KB atau 100 kali 100 kali 24 bit atau 2000 atau 240.000 bits. Nah, dimana 1 KB itu adalah 1000 byte. Nah, jadi ruang disk yang dibutuhkan dari soal ini adalah 100 kali 100 kali 3 byte. Karena ini tadi, ruangnya adalah red, green, blue. Sehingga didapatkan 30.000 byte atau 30 KB. Atau kalau kita satuannya bit, itu 100 kali 100 kali 24 atau 240.000 bit, ya, seperti itu. Jadi bisa cara seperti ini, bisa juga cara seperti ini, sama saja. Oke. Nah, resolusi display tentu semakin resolusi semakin tinggi warnanya, maka kebutuhan memori atau frame-nya juga semakin besar. Seperti tabel yang ditunjukkan seperti ini. Contoh VGA itu 640x480 dengan standarnya 8 bit, itu kebutuhan memori atau frame-nya 307,2 KB. Kemudian SGA itu memang resolusinya tinggi, tapi ada yang 16 bit, ada 8 bit, tapi kebutuhan memorinya juga besar. Kemudian SVGA juga seperti itu. Jadi semakin tinggi resolusi, maka kebutuhan dari memori atau frame-nya semakin besar. Nah, kemudian
gambar image ya. Jadi gambar itu kalau kita tahu lihat bahwa gambar itu adalah sebenarnya adalah area 2 dimensi, di mana areanya itu x, y ya. X, y dan setiap pixel mempunyai informasi tambahan berhubungan dengan pixel tersebut. Nah, gambar sebenarnya terbagi dua jenis gambar ya. Ada yang grafik ya. Jadi grafiknya terdiri dua, ada gambar raster dan gambar vektor. Nah, gambar raster itu apa? Ini sudah kita pernah pelajari ya. Gambar raster adalah gambar di mana dia berasal dari sebuah pixel atau bitmap, atau kita tahu dengan bitmap grafik ya. Nah, sedangkan gambar vektor berasalnya dari formula matematika, karena dia misalnya garis itu dia pakai formula matematika, kotak dia pakai formula matematika dengan menggunakan atribut vektor grafik. Oke, seperti itu. Oke, grafik tidak hanya dari gambar-gambar statis, grafik juga dapat dimanipulasi secara dinamis, baik itu motion maupun update dinamis. Dimana motion dinamis itu terdiri dari objek atau background yang bergerak, ataupun update dinamis objek bergerak bentuk warna. Nah, format gambar ini juga penting sekali yang harus Anda ketahui. Yang biasanya kita lihat ada format gambar bitmap, kemudian JPG, kemudian GIF, kemudian PNG. Yang membedakannya apa? Nah, ini dia yang membedakannya. Jadi kalau format BMP atau bitmap itu sebenarnya adalah format gambar yang paling umum dan merupakan format standar dari Windows. Ya, dan ukurannya sangat besar ya. Biasanya mencapai ukuran megabytes. Oke, kemudian kalau untuk gambar JPG, nah ini yang terkenal, biasanya sifatnya berukuran kecil, hanya puluhan KB. Beda tadi dengan BMP ya, yang agak besar. Kalau JPG agak lebih kecil dan bersifat portable. Kita bisa copy di dalam flash disk ataupun hard disk. Nah, file ini biasa kita pakai dalam bidang fotografi untuk menyimpan file foto. Karena itu tadi, karena kecil dan mempunyai resolusi atau tingkat warna yang bagus. Nah, file ini juga bisa digunakan dalam web internet, tapi tidak direkomendasikan karena itu tadi memang kecil, cuman tidak direkomendasikan untuk di web atau internet. Nah, untuk format apa yang cocok di internet itu nanti kita bisa lihat. Oke, kemudian .gif. Nah, .gif berkurang kecil dan mendukung gambar terjadi banyak frame sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi atau gambar bergerak. Format ini sering sekali digunakan untuk internet menampilkan gambar-gambar di web. Nah, ini GIF sangat cocok untuk gambar-gambar di web karena tadi lebih kecil dari JPG. Nah, biasanya digunakan untuk animasi. Kemudian selanjutnya PNG. Nah, PNG format yang sering juga dipakai yang banyak ya, formatnya berkurang kecil. Nah, ini banyak di internet ya. Ini rekomendasi biasanya kalau kita mengirim file gambar lewat WhatsApp, di internet, di web, menampilkan gambar yang animasi. Maksud saya gambar yang untuk statis ya, tapi tidak cocok untuk gambar yang bergerak atau animasi karena itu tadi. Karena ada beberapa kekurangannya. Beda tadi dengan yang gambar gitu yang sangat cocok dengan gambar-gambar animasi. Seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk teori tentang gambar. Selanjutnya kita akan yang paling penting di sini adalah Anda memahami perbedaan dari format file gambar. Oke, saya rasa itu. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.